Iya, terima kasih. Puji Tuhan, saudara ya. Selamat sore. Kita ketemu lagi dalam kasih karunia Tuhan. Tadi pagi saya sudah sampaikan satu hal tentang hari ini. Hari ini adalah hari istimewa untuk gereja karena hari ini adalah hari Pentakosta. Ya, ada banyak yang tidak tahu bahwa hari ini adalah hari raya, saudara ya. Hari raya yang luar biasa yaitu hari raya Pentakosta. Apakah hari raya Pentakosta? Tadi pagi saya ulang sedikit. Hari Raya Pentakosta pada mulanya dirayakan oleh orang-orang Yahudi, orang Israel sebagai sebuah hari raya yang memperingati turunnya kitab Taurat di Gunung Sinai. Jadi mula-mula orang Israel itu memperingati Pentakosta itu sebagai sebuah hari yang diingat mereka adalah turunnya hukum Taurat. Ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa di puncak Sinai. Kira-kira 2 tahun setelah mereka meninggalkan tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ya, kemudian pada waktu mereka sudah sampai di tanah perjanjian, hari Pentakosta juga dipakai sebagai hari yang disebut dengan Hari Raya Safaot. Dan Hari Raya Safaot adalah hari ucapan syukur, hari persembahan yang dirayakan karena 7 minggu setelah Paskah. Maka hari itu juga disebut dengan Hari Raya 7 minggu. Ya. Pentakosta artinya 50, kenapa? Jatuhnya persis pada hari Minggu setelah Paskah, ya 7 minggu setelah Paskah. Jadi sebentar orang berkata juga bahwa itu hari adalah hari sabatnya Sabat. Setelah 7 kali Sabat, hari ke-50 mereka merayakannya. Nah, pada waktu gereja Tuhan dibangun, ya pada waktu hari Pentakosta, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, mereka berkumpul di sebuah tempat, pasti di kota Yerusalem. Mereka sedang mempersembahkan sebuah persembahan Pentakosta. Ya, sebuah persembahan Pentakosta yang biasanya orang-orang menyebut dengan bekumin. Ya, bekumin adalah persembahan satu perangkat persembahan Pentakosta yang isinya ada 7 hal, 7 benda. Untuk mereka naikkan syukur sebagai persembahan. Mungkin kalau di daerah kita di Jawa itu ada satu gereja yang punya tradisi juga ya merayakan mereka dengan hari raya yang dirayakan setiap bulan Mei. Ada minggu pertama, ada minggu kedua. Itu namanya Gereja Kristen Jawi Wetan, GKJW. Itu punya hari raya namanya Rioyo Unduh-Unduh. Ya pasti Anda pernah dengar itu ya. Rioyo Unduh-Unduh. Jadi apa artinya? Itu hari raya persembahan, hari raya syukur, hari raya panen raya. Dan apa yang dibawa? Tadi pagi saya jelaskan ada gandum yang pertama dan kedua pasti jelai. Itu adalah hasil yang harus mereka persembahkan sebagai ucapan syukur. Ya ada gandum dan ada jelai. Kemudian ada 5 buah. Tadi pagi untuk mengingat dengan cepat saya katakan AADKZ. Ya AADKZ. Apa itu Pak AADKZ? AA itu anggur dan ara. D delima, K kurma, Z zaitun. Ya, jadi ada 5 buah dan 2 bahan makan yang akan mereka rangkai sebagai sebuah festival Pentakosta. Bagus sekali loh ya. Kalau Bapak Ibu ada waktu nanti bulan depan, tahun depan kita rame-rame Pentakosta di Yerusalem gitu ya. Siapa yang mau ya? Yang mau ya. Besok saya berangkat juga ya karena orang-orang Israel merayakan Pentakosta itu biasanya 1 minggu penuh. Ya, itu persembahan dibawa menuju ke bait suci. Pada waktu itu diikat dengan seekor lembu biasanya. Dan lembu itu dihiasi dengan hiasan yang cukup bagus. Lalu mereka jalan ke sana, mereka merayakan hari raya syukur. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, 1 kali pada hari Pentakosta, ya yang sangat berkesan pada 1 kali Pentakosta yang luar biasa. Sementara orang-orang Israel, orang-orang Yahudi merayakan Pentakosta, itu murid-murid dipenuhi dengan roh. Ya, pada waktu itu mereka mulai berbahasa dengan bahasa-bahasa yang dipakai oleh orang Yahudi yang dari luar negeri mereka, dari luar Yerusalem. Makanya mereka heran dan berkata, bagaimana bisa? Bukankah mereka ini adalah orang-orang Galilea? Ya,
kok mereka pakai bahasa yang kita pakai di Frigia, yang ada di Galatia, di Kapadokia, di Bitinia, ada dari Arab dan sebagainya. Bagaimana bisa mereka berkata demikian? Lalu yang lain berkata, nah itu sudah pemandangan setiap Pentakosta. Kenapa? Mereka ini adalah orang-orang yang mabuk anggur. Lah kenapa mabuk anggur? Setiap perayaan Pentakosta ada banyak orang yang pesta pora, minum anggur sampai mabuk. Ya tadi pagi ya. Tapi mabuknya orang yang merayakan itu selalu lewat tengah hari. Kenapa? Ibadah sudah selesai, mereka minum, mereka makan. Karena kebanyakan minum mereka mabuk. Rata-rata mabuknya itu jam 3, jam 4. Ini masih pagi. Mereka sudah berbahasa yang mereka heran dan sebagian berkata mereka mabuk oleh anggur. Tapi Petrus berkata mereka tidak mabuk oleh anggur. Mereka sedang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kenapa? Ini hari baru pukul 9 pagi. Bagaimana mereka mabuk? Kenapa? Hari untuk waktu untuk minum anggur belum sampai. Ya, jadi peristiwa itu Bapak Ibu Saudara, Petrus berkhotbah dan khotbah yang pertama inilah memenangkan 3.000 orang. Hari itu ada pembaptisan pertama. Orang-orang menjadi percaya dari agama Yahudi menjadi Kristen, dari proselyit menjadi Kristen. Dan mereka ini kumpul jadi satu, dibaptis 3.000 orang itulah jemaat yang pertama. Makanya sekarang hari Pentakosta untuk saya dan saudara bukan lagi memperingati Taurat, bukan lagi memperingati hari 50 setelah Paskah. Tapi Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus dan hari ulang tahun seluruh gereja di dunia. Dan waktu itulah lahir jemaat Tuhan yang ada sampai sekarang. Yang percaya tepuk tangan dulu. Ya selamat ulang tahun juga. Anda masuk juga, saya masuk juga di ulang tahun yang ini. Lah bagaimana ceritanya? Firman Tuhan berkata mereka dipenuhkan dengan roh sesuai dengan janji Tuhan. Kenapa? Alkitab berkata murid-murid setelah Tuhan Yesus bangkit lalu naik ke surga. Lalu mereka dipesan oleh Tuhan Yesus berkata jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, tadi pagi kita baca Kisah 1 ayat 8 berkata kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana saudara? Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan nyatanya dari Yerusalem lalu berita Injil dibawa ke seluruh provinsi Yudea. Yang waktu itu dikuasai oleh orang Roma, dibawa kepemimpinan seorang gubernur namanya Pontius Pilatus. Lalu keluar ke Samaria. Ya, lalu menuju ke seluruh Timur Tengah, menuju ke daerah Turki sekarang, sampai ke Makedonia, sampai Asia Kecil, lalu dibawa ke Roma, dari Roma menuju ke seluruh Eropa, dari Eropa datang ke Indonesia, termasuk Surabaya. Puji Tuhan, di tengah-tengah jemaat Surabaya ada nama saya dan nama saudara. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Inilah karya Roh Kudus yang luar biasa sejak hari Pentakosta. Nah, bagaimana Pentakosta diadakan oleh Tuhan, bagaimana Roh Kudus diturunkannya, hanya satu tujuannya supaya engkau menjadi saksi. Dan tadi pagi kita melihat untuk menjadi saksi, satu saja syaratnya, orang itu harus punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, sebab itu saya berkata kekristenan itu bukan sekedar perintah, bukan sekedar syariat, tapi Kristen itu adalah arti sesuatu yang disebut dengan kehidupan yang biasanya kita menyebut dengan bahasa yang cukup keren namanya hakikat. Ya, jadi Kristen itu bukan sekedar syariat, tapi Kristen itu hakikat. Jadi Kristen itu bukan sebuah penggenapan perintah, tapi Kristen itu adalah pengalaman kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan atau belum punya pengalaman dengan Tuhan, itu namanya Kristen disebut dengan saya sebut dengan Kristen KTP. Apa artinya KTP? Kristen tanpa pengalaman. Nah kalau Kristen tanpa pengalaman itu tidak akan pernah ada gerakan dalam hidup kita. Ya, Kristen tanpa pengalaman, hanya Kristen yang berbicara tentang syariat, tentang perintah, tentang kebiasaan,
tentang adat istiadat, tentang urutan-urutan ibadah dan sebagainya. Yang isinya hanyalah biasanya Kristen berkata hanya duduk, dengar, pulang. Duduk, dengar, pulang gitu ya. Nyanyi, ya males. Mau dengar firman, ya enggak nyaut. Ya, baca firman bukan di gereja kok. Anggapnya kekristenan itu hanya sebuah syariat, sebuah perintah yang ada di dalam satu kumpulan orang. Ya makanya zaman dulu ada orang Kristen KTP begini ya kalau ibadah. Mereka tidak pernah bawa Alkitab. Sekarang memang semua tidak bawa Alkitab. Tapi ada HP kan. Halo? Dulu tidak ada lagi nyanyian yang bisa ditampilkan di layar. Mereka semua pakai sebuah buku yang namanya kidung. Ya masing-masing gereja itu punya kidung. Ya kalau GBDI ada Navirision. Yang dari GBT ada apa itu namanya... Tabernacle Glory, ya, yang lain juga ada nyanyian kemenangan, yang lain juga ada kidung jemaat, yang bahasa Jawa ada nyanyian yang judulnya adalah Kidung Pasamuan Kristen, ya. Tapi karena mereka tidak punya hati untuk memuji Tuhan, jadi mereka cuma orang yang mengikuti sebuah perintah, maka apa yang diucapkan oleh pendeta itu diucapkannya oleh jemaat dan jadi kebiasaan. Satu kali pendetanya pimpin ibadah, kacamatanya ketinggalan. Kalau saya kena pakai kacamata bisa baca. Saya kalau pakai kacamata bisa lihat Anda tapi tidak bisa baca. Tapi kalau baca mesti lepas kacamata tapi saya tidak kelihatan Anda. Satu kali ada pendeta yang sudah senior, sudah tua, dia pimpin pujian. Dari awal sampai akhir dia yang pimpin. Makanya jemaat tidak bawa apa-apa. Jemaat belum ada yang namanya proyektor, belum ada yang namanya layar seperti ini, LCD belum ada. Apa yang diucapkan pendeta itu dinyanyikannya. Mari kita berdiri, saudara semua berdiri. Lalu pada waktu dia baca, dia sadar, loh kacamata saya kok ketinggalan. Dia berkata begini, kacamata ketinggalan, dinyanyikan jemaat. Kacamata ketinggalan. Bukan itu maksudku, bukan itu maksudku. Itu tidak ada di buku, itu tak ada di buku. Pendetanya gregetan, goblok, goblok saudara. Goblok, goblok saudara. Gitu ya. Jadi mereka tidak ngerti apa-apa. Yang penting apa yang dikatakan pendeta, jadilah kebiasaan. Silakan duduk, baru duduk saudara ya. Lalu urutannya begini, lalu begini, lalu begini, lalu begini. Selesai, pulang. Tapi saya berkata, kalau Roh Kudus turun atas kita, kita dipenuhi dengan rohnya, kita dikuasai olehnya, ada sebuah kekuatan, ada satu kuasa. Ada satu kemampuan untuk menjadi saksi Tuhan yang dilengkapi dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang percaya katakan, seperti tadi pagi ada seorang yang namanya Maria Magdalena, artinya mercusuar, ya, yang bersinar. Bagaimana Maria Magdalena mendapatkan pengalaman pribadi dengan Tuhan? Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Simak dengan baik sekarang. Yang pertama, kita akan melihat dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Silakan. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11. Terima kasih ada seorang yang mau menolong saya membacanya ya. Silakan. Kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan Tetapi menangis. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ya, puji Tuhan. Sampai di situ dulu. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ini pengalaman dari Maria Magdalena. Dan siapakah Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah seorang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Perjumpaannya dengan Yesus itu gara-garanya Yesus Tuhan kita melayani di sekitar Danau Galilea. Dan dia itu rumahnya baratnya Danau Galilea. Ada kota namanya Magdala. Magdala dari kata migdal. Migdal artinya menara. Nah, apa yang terjadi? Maria Magdalena itu seorang yang kaya,
tapi dia dirasuk setan. Dirasuk roh jahat yang merasuknya 7 setan. Singkat cerita, dia disembuhkan, dilepaskan, dibebaskan. Benar-benar dia punya pengalaman pribadi. Ada sebuah pemindahan dari hamba 7 setan menjadi hamba Tuhan Yesus. Dan cintanya kepada Tuhan itu luar biasa. Sekali lagi, karena dia punya pengalaman pribadi. Makanya pada waktu Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan akhirnya ini Paskah paling tragis mungkin untuk murid-murid. Kenapa? Paskah kali itu adalah Paskah yang memisahkan Tuhan dengan murid-muridnya. Karena kok ya pas Paskah Yesus Tuhan disalibkannya, Maria ikut rombongan ini pergi ke Yerusalem. Padahal untuk orang perempuan itu merayakan Paskah ke Yerusalem itu tidak wajib. Ya, yang wajib merayakan Paskah adalah para pria, laki-laki harus pergi ke Yerusalem minimal setahun 3 kali dalam kitab Ulangan untuk merayakan hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Perempuan tidak wajib. Tapi kita lihat Maria ikut. Hebat kan ya? Walaupun dari daerah Galilea, dia tidak bisa langsung menuju Yerusalem karena sebelahnya ada orang Samaria. Dia mesti lewat jalan yang jauh. Dia harus ke timur, menuju lembah Yordan, lalu belok ke selatan, sampai kota Yerikho, baru naik menuju Yerusalem. Jalan yang melingkar ini dia ikut. Belum lagi Tuhan Yesus mampir di kota Yerikho, ketemu Sakius, lalu naik ke Yerusalem. Walaupun dia tidak diwajibkan melakukan hukum yang disebut merayakan Paskah, tapi Maria Magdalena ini ikut. Hebat loh. Orang yang cinta Tuhan karena pengalaman, itu tidak lihat itu wajib dengan tidak wajib. Hari ini Indonesia lagi diribetkan dengan sebuah pertanyaan. Gereja umek tentang persepuluhan. Pastor Irwan. Betul ya? Ribet tentang perpuluhan. Lalu ada orang tanya kepada saya, Pak Stefanus, kita ini wajib enggak bayar persepuluhan ini? Ya. Saya katakan, lah memangnya kenapa? Dia bawa video, ada ini loh, ada orang khotbah begini. Kalau orang bayar persepuluhan, itu membatalkan korban Kristus. Loh dari mana ayatnya ada itu? Ini loh videonya. Lalu dia berkata begini, lah kalau kamu menurut kamu gimana? Menurut saya sepertinya kok tidak berlaku lagi ya Pak perpuluhan. Lah dari mana? Karena perpuluhan itu kan dari perjanjian lama. Kan kita bukan orang yang hidup dalam sebuah kewajiban. Bukan di bawah hukum Taurat. Dia berkata, oh gitu ya perjanjian lama. Ya sudah tidak usah dipakai kalau perjanjian lama. Lebih baik perjanjian baru kan Pak. Lah kalau perjanjian baru ngomong apa Pak Stefanus? Tentang perpuluhan. Setahu saya perjanjian baru tidak pernah ngomong tentang 1/10. Tapi perjanjian baru berkata segala sesuatu dari dia, untuk dia, dan bagi dia. Segala sesuatu. Itu bahasa Jawa ini kabeh. Dia mulai diem. Saya ngomong jelas ya. Perjanjian lama 1/10, perjanjian baru semua. Lah kamu pilih mana? Sambil dia pergi ngomong perjanjian lama iwet paling ngono wis banget aja ya. Saya ngomong lambemu saya begitu ya. Tuh adi kenceng mau ngelawan 1/10 apa? Semua dengar semua mundur. Lah lalu saya berkata, kenapa kamu tanya begitu? Gini loh Pak, wajib atau enggak wajib? Orang yang cinta Tuhan, orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, dia tidak pernah beritakan tentang sesuatu yang wajib atau tidak wajib. Kenapa? Apapun yang dia lakukan hanya karena dia tahu bahwa Yesus Tuhan mengasihi dia. Amin. Amin. Makanya setiap kali ada persembahan di NLC selalu disebut ayo kita berikan persembahan dengan segenap hati. Kita masuk dalam doa, kita memberi persembahan bukan untuk supaya kita diberkati, tapi karena kita sudah diberkati. Amin. Amin.
Kalau kita belum diberkati, saudara tidak punya apa-apa loh kalau belum diberi Tuhan. Ya toh? Kalau Anda bisa memberi, itu karena Anda sudah diberi. Saya bisa memberi, itu karena saya sudah diberi. Kalau saya belum diberi, saya tidak akan mungkin bisa memberi. Apapun juga. Saya berikan hidup saya untuk melayani. Bagaimana saya bisa berikan hidup untuk melayani? Karena Dia yang memberikan hidup kepada saya. Ya, saya bisa menyampaikan firman. Saya pakai tenaga saya. Lah kenapa? Karena Dia yang memberikan kekuatan kepada saya. Kalau sampai Dia izinkan, saya tidak punya kekuatan, saya opname, saya tidak akan bisa khotbah. Jadi kalau hari ini saya melayani, bukan saya berkata Tuhan, supaya aku sehat, aku melayani Tuhan. Bukan, karena Tuhan beri kesehatan, aku melayani Tuhan. Ini adalah gerakan orang-orang yang cinta Tuhan. Tidak usah tanya wajib atau bukan wajib. Karena apa? Wajib itu selalu berhubungan dengan hak. Nah, orang warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu tentang hak dan kewajiban. Banyak orang tidak tahu kewajiban, yang tahu cuma hak. Betul? Ibu-ibu, kalau ada satu ibu, nyuapin anak itu wajib apa hak? Hah? Halo Bu? Halo? Nyuapin anak itu loh, kita punya anak, lalu kita suapin anak itu wajib apa hak? Hak. Yang lain wajib, mana yang betul? Wajib atau hak? Buat saya nyuapin anak itu pasti hak. Setahu saya. Karena semua ibu itu kalau nyuapin anak, hak gitu ya, hak gitu ya. Tidak ada nyuapin anak, wajib, itu kan tidak ada, saudara ya. Selalu anaknya dituntun terus dikasih tahu apa, gitu ya. Terus makan, saudara ya. Tidak ada orang, ayo wajib, anaknya tambah mingkem, saudara ya. Makanya saya berkata kadang-kadang karena selalu diberikan kata dari awal dididik dengar dengan kata hak, maka anak-anak itu tumbuh. Yang tahu cuma menuntut hak. Tidak pernah tahu tentang wajib. Coba sekali-sekali suapin anak Anda dengan kata wajib gitu ya. Anak akan tanya, mama ini ngomong apa sih mak? Gitu ya. Selalu ngomong tentang hak. Lah orang yang cinta Tuhan sekali lagi, dia tidak kenal dengan kewajiban. Yang penting apapun yang dilakukannya untuk Tuhan. Lah ini ada kata, tetapi Maria. Coba ulangi lagi kata itu, bagus sekali kata itu. Lihat. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Kalau ada kata tetapi, itu adalah sebuah kata sambung. Kalau dalam bahasa Indonesia, ada kata sambung yang menyambung antara kata satu dengan yang lain. Yang kalau dirangkai itu selalu kalimatnya bergaya bahasa kontradiktif. Kalau ada kata tetapi. Kalimat yang satu disambung kalimat yang lain. Kalau penyambungnya itu kata tetapi, itu selalu bahasanya yang kontradiktif. Kata tetapi itu dalam bahasa Indonesia yang lain disebut dengan namun. Kalau orang Surabaya ngomong tapi, kalau orang Magelang ngomong apa-apa? Nanging, betul ya Pak? Atau Ibu, kalau bukan kata nanging kata apa? Ning. Nah, ning, nanging, namun, tetapi itu selalu berlawanan. Misalnya saya cerita kepada seorang bapak, Pak, kalau cari mantu saya punya tetangga, Ciami Pak. Wayu putih, kerjanya luar biasa, bayarannya banyak, pokoknya mapan. Ya, lalu saking cantiknya, kakinya kayak lilin loh Pak. Misalnya saudara ya. Lalu bapak itu mulai tertarik kan ya. Loh ayo temenan. Waduh Pak sudah tidak bisa diragukan. Oh ayo. Tetapi 2 tahun lalu mati sudah. Nah ini saudara ya. Kata tetapi itu kan tidak bisa dipikirkan saudara ya. Selalu kontradiktif. Halo. Apalagi kalau saya katakan. Dan dia ini mau loh menikah dengan orang yang siap mulai dari nol. Sekarang tidak ada loh orang mau menikah mulai dari nol.
Zaman saya dulu ada orang selalu dalam pacaran, pernikahan siap mulai dari nol. Sekarang tidak ada. Jadi Anda jangan pernah cari calon pasangan yang mau mulai dari nol kecuali Pertamina. Saya setiap kali ke pom bensin beli apa gitu ya, solar apa, selalu dia berkata mulai nol ya Pak ya. Ya gitu ya. Yang saya dengar cuma di Pertamina yang mau mulai dari nol. Nah, kata tetapi ini membandingkan Maria dengan yang lain. Kalau saudara lihat berita sebelum kata tetapi, itu kan waktu itu Maria pergi ke kubur hanya dengan satu pikiran. Dia ingin memberikan rempah-rempah kembali kepada mayat Yesus yang hari Jumat lalu dimakamkannya dengan cara tergesa-gesa karena gawat darurat. Setelah dimakamkannya dengan cepat, pukul 3 baru meninggal, 5:30 sahabat sudah mulai, tidak boleh ada mayat tergantung. Lah mereka tidak bisa menurunkan mayat ini dengan pertanyaan, mau dimakamkan di mana? Tapi Alkitab mencatat, ada seorang kaya dari Arimatea namanya Yusuf, dia berkata kepada Pilatus, izinkan aku menurunkan mayatnya supaya bisa mulai sabat dan aku akan makamkan di makamku yang baru yang belum pernah dipakai orang. Ya, Pilatus berkata, oke. Dengan cepat mayat itu diberi rempah-rempah lalu masuk ke makam. Besok paginya imam-imam datang kepada Pilatus. Orang ini waktu dulu ngajari kita, katanya dia akan mati lalu bangkit pada hari yang ke-3. Makanya suruh orang jaga supaya muridnya jangan curi. Dan nanti diberitakannya dia bangkit. Pilatus juga orang Roma, tidak ngerti adat istiadat Yahudi. Nurut berkata, ya sudah jaga. Ini ada penjaga-penjaga. Disegel saja ya, dipolis land. Oke, pakai stempel ya. Ya. Ini masuk dalam pikiran Maria. Nah pada waktu itu dia lari karena tahu kuburnya kosong. Maria ke kota kasih tahu Petrus, Simon. Dia ingat paradigmanya, murid-muridnya, pendengarnya. Kenapa Maria? Mayat Yesus dicuri orang. Hah? Sebelahnya aja Yohanes. Betul, iya kuburnya sudah terbuka. Ayo kita ke sana. Simon Petrus dengan Yohanes lari menuju Gunung Golgota ke Kalvari. Tapi Simon Petrus lebih tua, larinya lebih lambat. Yohanes yang sampai dulu, sampai di depan kubur, Yohanes tidak masuk. Tunggu yang tua datang. Mungkin kalau didramakan, Petrus tanya, ya apa yo? Sungguhan kok, ketok dicuri orang itu. Lah itu loh, buka itu loh ya. Lalu Petrus berkata, waduh cilaka ini kalau dicuri orang. Mosok bisa dicuri orang. Lah iya itu, coba. Lalu Petrus masuk. Dari depan Yohanes berkata, ya apa kok? Iya gak ada loh. Masuk tak lo ini? Masuklah dua-dua. Lu kainnya sudah tertata rapi. Lalu kedua-duanya percaya bahwa Yesus sudah dicuri orang. Apa kata Petrus? Gitu pulang wis lah wis ya. Boleh sih namanya Simon itu. Apa yang dilakukan Yohanes? Melok mana lu kok? Lengko wecia, kok ya wecia ya. Mulai juga saudara ya. Lah kenapa? Lah untuk apa ada di sana? Sementara Petrus dan Yohanes pulang ke rumah, Maria tetap ada di situ. Ini kuncinya. Orang yang mau melayani Tuhan itu punya sebuah kesungguhan untuk mencari Tuhan. Maria berkata, kalau Petrus pulang, Yohanes pulang, saya tidak akan pulang. Yang lain meninggalkannya, yang lain sembunyi, yang lain pasif, yang lain berdiam, yang lain dalam persembunyiannya. Maria berkata, aku mau masuk ke dalamnya, aku mau cari dia. Dan orang yang mencari dia pasti akan mendapatkannya. Hari ini kalau engkau punya kesulitan, punya persoalan, punya pergumulan, cari dia sampai jumpa dengan dia. Dan perjumpaan kita dengan Yesus pasti membuahkan pengalaman pribadi dengan dia. Yang percaya, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Yang kedua, nanti baca di rumah ceritanya supaya cepat.
Pada waktu Maria melihat keadaan kuburnya kosong, dia lari kepada Petrus. Sekarang Petrus pulang, Yohanes pulang, Maria masuk ke dalam kubur. Saudara mesti tahu, kuburnya orang Yahudi itu ada 2 ruang. Ada pintu depan ditutup pakai batu, lalu ada satu tempat untuk keluarga yang menjenguk mayat. Lalu ada tembok lagi dari satu bukit yang dipahat. Lalu ada lubang kecil yang namanya pintu kubur, baru tempatnya mayat diletakkannya. Maria bukan lagi di ruang keluarga, ruang pendoa, dia masuk ke tempat mayat itu dan melihatnya kain kafan telah tertata, pengikat kepala sudah ada. Tapi dia punya paradigma, punya pemikiran, siapa lagi yang ngambil kalau bukan manusia. Lalu ada malaikat 2 di situ dan berkata, "Ibu, siapa yang kau cari?" Maria berkata, "Guruku dicuri orang." Dari mana dia tahu dicuri orang itu loh? Ya cuma pikirannya Maria sendiri. Setelah itu malaikat itu masih di situ. Dia menoleh ke belakang. Ada Yesus di belakang. Dia berkata, "Ibu, siapa yang kamu cari?" Langsung berkata, "Kalau engkau yang menyembunyikan, kalau engkau yang mengambilnya, katakan kepadaku supaya aku mengambil dia." Kembali lagi. Paradigma, pola pikir. Orang kalau sudah mau pengalaman dengan Tuhan, mau merasakan mujizat dan pertolongannya, supaya bisa menjadi kesaksian buat orang lain, saudara mesti rela menghapus paradigma yang lama. Kenapa? Yesus sanggup melakukan apa saja di luar pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Satu kali saya punya kesaksian lucu. Saudara-saudara saya satu keluarga besar, itu ada acara halal bihalal di rumah saya. Dia berkata begini, "Mas, dari desa." Ya, orang-orang dari desa. Dia berkata, "Mas, boleh tah halal bihalal di rumahmu?" "Ya boleh lah." Ya, kita kan saudara satu kakek. Jadi ayah saya kandung itu punya saudara 8 dan semua punya anak-anak. Sebagian Kristen, sebagian enggak. Lalu kita kumpul di rumah saya. Lah, salah satunya itu dari satu daerah. Kalau ngomong itu kan orang dari daerah barat itu kan beda dengan orang yang timur. Ya. Blitar, Tulungagung, ke sana ya. Dia ngomong begini, lihat rumah saya ngomong begini. Saya ngomong Jawa dulu ya. Dia ngomong begini, "Bih, omamu kok gede tuh Mas?" Artinya, rumahmu kok besar sekali. Dia berkata, "Enak ya uripmu ini ya. Hidupmu itu enak sekali." Saya ngomong sama dia, "Tidak ada orang enak di dunia itu. Orang enak di dunia itu cuma saling melihat aja. Kamu lihat saya enak, saya lihat kamu enak." Orang Jawa ngomong sawang, sinawang. Orang Tionghoa ngomong apa itu? Zeren zemien pucesin. Zeren itu kan orang. Yang tulisannya begini, kakinya 2. Itu orang. Makanya orang Indonesia namanya iniren. Orang Tionghoa namanya cungkuren. Orang Ambon namanya Ambonren, Batakren, Matularen. Betul ya? Yang tidak masuk cuma lehoren ya. Ren. Semian itu lihat wajah. Lalu dia berkata begini, "Aku doakan kamu ya. Kalau aku hidup enak, kamu pasti akan jadi enak." Dia ngomong begini, "Tidak mungkin saya bisa enak." Loh, kenapa kamu tidak mungkin enak? "Saya ini sengsara karena ayah saya kan hidupnya sengsara. Saya miskin karena ayah saya miskin." Dia cerita terus, "Lah ayah saya miskin itu karena kakek saya ini miskin." Terus saya ngomong sama dia, "Urusan ke makam kakekmu, nanti kakekmu kan ngomong, kakek miskin itu karena papahnya kakek dulu miskin." Betul ya? Nah kalau diurus seluruh keluarga besar, karena keturunan orang miskin pasti jadi miskin. Dia ngomong begitu. Lah saya ini ngomong begini, saudara.
Kalau kamu ngomong keturunan orang miskin jadi miskin, kamu masa lupa bahwa ayahmu itu adiknya ayahku. Lah kakekmu kan juga kakekku. Dia lihat saya begini. Oh, jadi nenek moyangmu kan nenek moyangku. Sama-sama orang pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut. Karena gitu ya saya. Lalu dia ngomong begini kepada saya. Kan berarti turunan kita sama. Masih bisa ngomong gini. Turunan sama, tapi nasib beda katanya dia. Lah pada waktu dia ngotot turunan sama, tapi nasib beda. Anak saya yang kecil itu bawa pisang rebus. Dia ngomong gini, daripada bapaknya nanti diskusi tanpa arah. Dia berkata, Pak pisang rebus, enak. Tapi kan bahasa Jawa, ini loh gedang godok. Tahu gedang godok tak? Terus karena sudah dipatahkan, itu dalam bahasa Jawa disebut potel. Betul ya Pak? Saya sambil meninggalkan saudara saya ini ngomong apa? Waduh gedang godok potel. Anak saya tanya, apa Pak? Gerang goblok ngeyel. Ya. Sudah dikasih tahu. Nah, kita ini jangan terus punya pikiran yang lama. Karena nenek moyangnya miskin, lalu kita jadi miskin. Ada ketentuan, ada ayat. Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Ada tepuk tangan. Orang selalu tergoda dengan paradigma. Lagi ada orang datang kepada saya. Pak Stefanus umur berapa sekarang? 64. Sehat ya? Sehat. Loh, engkau umur berapa? Saya 50. Lah terus, ya rodok sakit-sakitan. Saya ini takut kalau kena diabetes. Takut diabetes memangnya gulanya berapa? Insulinnya berapa? Saya enggak pernah periksa. Lah kok tahu mau kena diabetes? Gini loh Pak, papa saya kan kena diabetes. Mama saya diabetes. Lah kalau mama diabetes, papa diabetes kan anaknya mesti diabetes. Iki golongan di gedang godok potel ini saudara. Halo. Betul enggak? Saya wis meh ngomong lah iki gedang godok potel. Apa kira-kira gerang goblok ngeyel. Kenapa kita ndak harus berkata secara jasmani kita anak papa mama, secara rohani kita adalah anak Tuhan. Papa boleh kena diabetes, mama kena diabetes, saya bebas dari diabetes karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan, lah ini namanya bebas dari paradigma lama. Wah, boleh meyu nah. Kenapa nih meyu? Lah, foto papa meyu nah. Lah kenapa nih papa meyu? Foto engkau meyu nah. Lah kenapa nih engkau meyu? Foto konco meyu nah. Nenek moyang semua meyu kabeh melala lah, sama malala ya, saya masih melala lah. Iki gedang godok potel saudara ya. Kenapa mesti begitu? Di dalam Yesus ada pengalaman pribadi yang mengubahkan hidup kita. Yang setuju, sekali lagi tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, setelah dia punya paradigma, diubahkan. Yang membuat berubahnya itu cuma satu. Maria itu berkata, kalau engkau yang menyembunyikan tolong kasih tahu saya. Lalu dia berkata begini, Maria. Begitu dengar kata itu, dia noleh. Langsung berubah, Rabuni. Guru. Yesus berkata, jangan jamah aku. Sekarang pergilah kepada saudara-saudaraku, sampaikanlah kepada mereka bahwa dan seterusnya nanti dibaca di rumah. Lalu pergilah Maria kepada mereka. Jadi perginya Maria menemui murid-murid itu bukan dari keinginannya. Tuhan yang nyuruh, dia berangkat. Itu namanya taat. Saya yakin minggu-minggu ini Anda pasti dapat mujizat dari Tuhan.
Minggu-minggu ini hidupmu dipulihkan oleh Tuhan supaya engkau jadi saksi untuk seluruh Surabaya dan Surabaya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Yang pertama saya ulang, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Maria. Yang kedua, hapus paradigma yang lama. Yang ketiga, taat. Apa itu taat? Tolong angkat tangan bareng-bareng. Masih ingat pelajaran yang dasar dulu? Semua tangannya diangkat seperti saya. Tulis bareng-bareng T, bawahnya A, bawahnya A, bawahnya lagi T. Bareng 2, 3. T, A. Sendiri sama-sama 2, 3. Hafal. Apa itu T? T yang pertama adalah Tuhan berfirman. A, aku percaya dan melakukan. A berikutnya, aku melakukan yang aku bisa. T yang terakhir, Tuhan melakukan yang aku tidak bisa. Saya tutup dengan kesaksian sederhana. Saya jadi pendeta itu waktu saya mulai jadi pendeta, khotbah itu enggak takut karena bisa belajar. Yang takut itu suruh doakan orang sakit. Kenapa saya takut? Iya lek waras, lek mate ya apa. Ya. Jadi setiap kali ada orang sakit itu saya mesti takut. Satu kali saya pelayanan ke desa dengan adik-adik kelas dari sekolah Alkitab. Ada jemaat berkata, ayo Pak ke rumah saya Pak. Ada anggota keluarga yang sakit. Saya mulai berkata, kapan aja ya. Jangan Pak, ini sudah sangat mendesak. Terpaksa kami berangkat. Naik gunung turun jurang beberapa jam. Sampai rumah itu yang sakit bukan keluarganya dia, sapinya dia sakit. Di desa lagi di Dampit ke selatan sana. Saya ngomong, siapa sing loro Pak? Niki loh, mateng kon sapi sing loro saya. Yang lain sudah bawa gitar, noleh saya. Ya apa Om, didoain apa? Lah terus siapa? Kalau sapi saya sembuh bisa jalan, saya mau ikut Yesus Pak. Wah tertantang saya. Duh, ceritanya kenapa? Ini mau dijual, saya minta 1,5 juta, ditawar 1,200, saya enggak kasih langsung lumpuh Pak. Kalau ini jalan, tak jual laku, saya ikut Yesus. Saya ngomong sama teman saya, ya oleh manusia dikasih ayat lah, sapi itu masuk ngerti. Oleh bilur-bilur nyangkut disembuhkan, percaya saja. Dia toleh lihat saya gitu saya. Saya ngomong sama yang punya, ya wis kita sembahyang dah, kita doa. Lah ini anak-anak sekolah kitab ini semangat pakai gitar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keliling itu sapi. Sapinya coba lihat kanan, lihat kiri gitu saya. Kayak menghina gitu loh kepada kita ini pendeta-pendeta ini ya. Lalu kok nyanyi lagi, bahasa roh lagi, keliling lagi. Saya ini ngomong dalam hati, apa bisa ya sapi itu terima mujizat. Lalu kita semua sepakat kelilingi sapi itu dengan lagu-lagu rohani. Lalu kita doa. Bareng-bareng ditengking. Sapinya lihat kita semua. Dari depan kita ngomong dalam nama Yesus. Hei sapi lumpuh, jalanlah engkau. Begitu disentak begitu sapinya berdiri. Ya. Lalu genjrengnya digitu gitarnya. Sapi ini jalan saya. Saya datang sama yang punya sapi. Pak cepat panggil pedagang itu ya. Masukkan pickup sapinya. Oh iya Pak. Pickupnya datang, sapinya naik. Begitu sapi naik berangkat saya pulang. Saya ngomong lumpuh lagi terserah. Ya. Coba kita lihat. Apa yang kita bisa? Yaitu yang kita lakukan. Apa yang kita tidak bisa? Pasti Tuhan akan lakukan bagi kita. Amin. Itu pengalaman rohani. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami tidak mau menjadi Kristen biasa. Kristen tanpa pengalaman. Yang kami mau sore ini Engkau melawat kami dengan roh-Mu. Berikan kami kuasa untuk menjadi saksi-Mu. Izinkan kami punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Berikan kami kemampuan untuk melepaskan paradigma kami yang lama. Karena Engkau Tuhan sanggup mengubahkan apa yang tak pernah kami dapat pikirkan,
Engkau masih bisa kerjakan. Bawa kami kepada ketaatan. Dalam ketaatan itulah kami melihat Tuhan. Jadikan kami jemaat-Mu ini saksi-saksi Tuhan. Biarlah minggu-minggu ini menjadi minggu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan yang akan menciptakan kami menjadi saksi Tuhan untuk membawa kota Surabaya bagi kemuliaan Tuhan. Ini doa kami alaskan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.